Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 23 Dzulhijjah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah, yaitu wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Yang terakhir kita sampai di mana? Ya, terakhir bab nomor ke-91, sekarang bab ke-92. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, du'aul khauf minasyirik. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, doa karena khawatir terhadap syirik. Doa takut berbuat syirik. Ya, di situ doanya disebutkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sementara hamba mengetahuinya, dan hamba pun memohon ampun kepadamu terhadap perbuatan syirik yang hamba tidak mengetahuinya. Hadits ini ada ceritanya. Sebelum kita membahas cerita hadits ini, takut dari syirik itu sangat penting. Kita takut daripada perbuatan syirik. Karena itu di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di sana ada satu bab yang bab itu diberi judul Al-Khawfu Minasyirki, bab takut daripada syirik. Lalu di sana dibawakan ayat-ayatnya dan hadits-haditsnya, takut daripada syirik. Bagaimana mungkin kita tidak takut daripada perbuatan syirik? Karena disebutkan di dalam hadits, di dalam syarah kitab Hisnul Muslim, haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqu hadasyirka. Hai manusia, takutlah kamu daripada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena syirik itu lebih tersembunyi dari langkah kaki semut. Bahkan ada redaksi yang lainnya, sebagian mengatakan itu hadis, sebagian mengatakan itu
penjelasan dari hadis, yaitu akhfa min dabibin naml ala sofatin sauda fi dzulmatil lail. Jadi syirik itu lebih tersembunyi dari langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Subhanallah. Ya, gelap gulita, tidak ada lampu. Di sana ada batu hitam. Kemudian di atas batu hitam itu ada semut. Nah, itu langkah kakinya semut. Subhanallah. Kalau gelap gulita nggak ada lampu, batu hitam saja tidak kelihatan. Ini bukan batu hitamnya. Di atas batu hitam masih ada semut. Dan bukan semutnya, tapi langkah kakinya semut. Allahu Akbar. Jadi itulah syirik. Karena itu kita perlu belajar apa itu tauhid. Karena kita khawatir kadang kita masuk dalam syirik tanpa kita menyadari bahwa kita telah berbuat syirik. Karena itulah ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hadis ini, para sahabat takut. Mereka mengatakan, faqala lahu ma sya'allah an yaqul wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita menyelamatkan diri daripada kesyirikan, padahal dia lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut. Apalagi di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Bagaimana kita bisa selamat ya Rasulullah? Qala qulu, ucapkan doa ini. Jadi doa ini diantaranya adalah menyelamatkan kita daripada kesyirikan. Karena itu doa ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, perlu dihafalkan. Hafalkan ya redaksinya ya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu daripada hamba menyekutukanmu dalam keadaan hamba tahu, dan hamba mohon ampun ya Allah kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Jadi mengandung dua di sini. Pertama-tama berlindung kepada Allah daripada berbuat syirik dalam keadaan tahu. Jangan sampai ya Allah aku berbuat syirik terang-terangan. Aku berbuat syirik tahu, jangan sampai ya Allah, lindungi hamba. Yang kedua, minta ampun kalau seandainya kita berbuat syirik sementara kita tidak tahu. Ya, tidak sadar, tidak menyadari. Karena itu sekali lagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini perlu belajar kitabut tauhid. Dan kitab yang bagus bahas masalah tauhid adalah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kami sudah sering ngajar itu, sudah sering khatam juga. Pernah juga kami di Masjid An-Nur ketika Ramadan khatam dalam 1 bulan penuh. Ada rekamannya dalam versi video di YouTube, ada juga rekamannya dalam versi MP3 di kajian.net. Jadi kita khatam kitab tauhid waktu itu dalam 28 jam. 28 jam. Karena per hari itu 1 jam. Nah, itu penting supaya kita selamat daripada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam saja berlindung kepada Allah. Kalau kita buka di surat Ibrahim ayat nomor 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada berbuat syirik. Nabi Ibrahim, tahu antum Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan berhala dengan tangannya, yang melawan penguasa yang zalim, yang musyrik, yang akidahnya sangat kuat, sehingga beliau dikenal dengan Imamul Muwahhidin. Nabi Ibrahim takut kalau beliau dan anak cucunya terjerumus dalam
kesyirikan, menyembah berhala. Kalau ada kata-kata menyembah berhala, jangan bayangan kita itu hanya patung. Berhala itu adalah semua yang bisa mengalihkan kita dari Allah, yang memalingkan kita dari Allah, yang menyibukkan kita dari Allah, itu adalah berhala. Karena itu para ulama mengatakan bahwa di dalam diri kita ini ada berhalanya. Jadi kita jangan hanya sibuk fokus menghancurkan berhala di luar kita. Di dalam kita ada berhalanya. Itu mohon yang punya anak Pak Rami Pak, saya tidak bisa konsentrasi, terganggu saya. Ya. Jadi berhala bukan hanya di luar kita tapi juga di dalam kita. Dalam diri kita itu ada berhalanya. Kita hancurkan berhala itu. Apa berhala dalam diri kita? Berhalanya apa dalam diri kita? Hawa nafsu. Bahkan ada orang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ikhlas, jadi takut daripada perbuatan syirik. Karena itu juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya apa itu riya. Maksudnya riya, syirik kecil ini adalah dia beramal karena Allah. Karena Allah. Kecampuran riya sedikit. Karena kalau riyanya banyak bukan syirik kecil lagi. Ya. Jadi dia beramal, dia sholat karena Allah lillahi ta'ala. Nah kemudian dilihat oleh orang. Dilihat oleh orang tambah dikhusyuk-khusyukkan. Ya, jadi kita ini perlu takut daripada perbuatan syirik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada perbuatan syirik yang besar, yang kecil, yang terang benderang dan yang tersembunyi. Ya, seperti apa contohnya syirik yang tersembunyi? Yang kadang orang itu nggak ngerasa telah berbuat syirik. Seperti apa contohnya? Seperti kata para ulama, kata para salafus saleh, orang di rumahnya itu punya anjing. Pencuri datang ke rumahnya mau mencuri. Lalu anjingnya menggonggong. Pencurinya pergi. Lalu si pemilik rumah itu mengatakan, kalau bukan karena anjing ini, tentu pencuri sudah masuk rumah. Syirik. Syirik. Yang benar adalah kalau bukan karena Allah, kemudian karena gonggongan anjing ini. Kemudian juga yang sering lagi kita naik pesawat, iya kan? Dari Bandara Abdurrahman Saleh. Bandara Abdurrahman Saleh ini bandara yang paling menakutkan. Karena pesawat kalau mau landing biasanya muter-muter dulu. Karena di sana banyak gunungnya. Dari posisi yang tepat dulu, seperti itu. Saya dulu pernah dari Jakarta ke Malang, kebetulan kebarengan dengan kelompok musik slang. Ya, mereka kalau nggak salah waktu itu mau pentas di Blitar. Rombongan banyak. Wah, mereka itu di mana? Di atas pesawat mereka itu rame. Begitu masuk Malang, diam semuanya. Waduh, diam semuanya. Pikir ini, ya takut pesawatnya nabrak apa? Nabrak gunung. Diam sekali, anteng kayak anak-anak pinter-pinter itu loh. Subhanallah. Jadi takut bukan main, mereka itu nggak punya nyali. Begitu pesawat sudah landing dengan selamat, ya tepuk tangan. Ya Allah, kayak arek TK. Nggak punya nyali. Jadi seperti itu. Kita kadang naik pesawat mulai dari take off lancar, di udara lancar, sampai landing lancar. Biasanya kita bilang apa? Biasanya kita mengatakan cuacanya bagus, pilotnya pinter. Syirik itu. Yang menyelamatkan kita bukan cuaca yang bagus, bukan pilot yang pinter. Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuaca sebaik apapun, pilot sepintar apapun, kalau Allah lepaskan pesawat itu jatuh, yang benar adalah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau menyelamatkan pesawat ini ya Allah. Kemudian juga karena ada kemudiannya dulu, kemudian karena cuaca yang bagus, kemudian karena pilot yang pintar. Itulah namanya syirik yang tersembunyi, khafi. Karena itu kita ini perlu belajar ilmu tauhid, ya harus. Jangan sampai nanti bilang nggak tahu. Ini ilmu yang wajib dipelajari lebih dari sholat. Semua ajaran Nabi itu satu, la ilaha illallah. Tauhid jangan syirik, tauhid jangan syirik. Itu ajaran Nabi semuanya. Luqmanul Hakim di antara wasiatnya kepada putranya apa? Yang nomor satu adalah ya bunayya la tusyrik billah. Hai putraku, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah kedzaliman yang besar. Jadi belajar ilmu tauhid ini wajib. Termasuk di antara syirik-syirik itu adalah ya tadi riya dan niat-niat enggak ikhlas. Subhanallah, kalau orang enggak ikhlas itu amat sangat rugi. Rugi besar kalau kita enggak ikhlas. Para ulama mengibaratkan, ini contoh orang yang tidak ikhlas. Ada gedung pencakar langit. Katakanlah gedung itu ada 100 lantai. Kebetulan liftnya macet. Sementara kamar kita ada di lantai 100. Lalu kita naik tangga manual sampai ke lantai 100. Ternyata di depan kamar kita baru tahu kuncinya ketinggalan di bawah. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi apa kira-kira? Yang terjadi adalah payah, capek, dan sia-sia. Itulah gambaran orang yang tidak ikhlas. Payah, capek, sia-sia. Ibaratnya orang naik tangga sampai ke lantai 100, mau ke kamar, kuncinya ketinggalan di bawah. Allahu Akbar. Atau juga ibaratnya lagi orang gak ikhlas itu adalah seperti orang yang dia mau perjalanan jauh 1000 kilo lewat gurun pasir. Dia membawa mobil pickup yang mana bekal yang dibawa cuman pasir. Dia bawa pasir banyak. Naikkan pasir itu berat. Dan pasir pun ketika dibawa berat. Di tengah perjalanan ketika dia butuh bekal, dia butuh makan, dia butuh minum, dia lihat ternyata adalah pasir. Bagaimana? Payah, capek, sia-sia. Nah, dan ternyata kalau syirik bukan hanya payah, capek, sia-sia, tapi masuk neraka. Ada 3 kelompok. Yang pertama oleh Allah dibakar di neraka. Di antaranya adalah yang mengajarkan ilmu atau yang membaca Al-Quran, niatnya enggak ikhlas. Kemudian yang sedekah, ingin dipuji orang. Yang jihad di jalan Allah juga ingin dipuji orang. Ya Allah, betapa ruginya. Ya, jadi kita ini harus selalu takut daripada berbuat syirik. Terus menerus berdoa kepada Allah. Paling enak itu adalah kalau kita selalu minta tolong Allah. Terutama ketika membaca Al-Fatihah, kita membaca dalam keadaan sadar. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus ini ya Allah. Jalan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi redaksi ini perlu dihafalkan dan ini perlu selalu kita baca. Ya, kita baca di dalam sholat kita, terutama mungkin waktu sujud menjelang salam. Semakin banyak kita baca, semakin bagus. Minimal kita baca 1 hari 1 kali. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada menyekutukanmu dalam keadaan hamba tahu, dan hamba mohon ampun ya Allah kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Itu supaya kita selamat dari kesyirikan dan kita
menjadi orang-orang ahli tauhid. Kemudian berikutnya lagi, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang ini ada satu hal yang perlu kita bahas, yaitu kaum muslimin di Suriah sekarang sedang digempur oleh pasukan koalisi. Tahu nggak antum koalisi siapa itu? Koalisi Barat, Timur, Syiah. Jadi satu semuanya. Yang mana sekarang yang paling terang-terangan adalah Rusia dengan membawa alat-alat tempurnya, bahkan kapal induknya juga dibawa ke sana. Sehingga beberapa hari yang lalu ada 52 ulama dari Arab Saudi yang mengadakan tanda tangan dan mengadakan seruan mengenai permasalahan Rusia yang masuk ke bumi Syam, negeri Suriah, yang mana Rusia ketika datang ke Suriah itu diberkati oleh gereja, diberkati oleh Kristen Ortodok, diberkati resmi, dan mereka anggap ini adalah perang suci, perang salib suci. Jadi ini adalah benar-benar perang agama. 52 ulama tersebut tanda tangan semuanya, ya. Di antara isi seruan mereka 52 ulama itu adalah supaya Rusia itu ingat kejadian kurang lebih 36 tahun yang lalu. Waktu itu mereka masih bernama Uni Soviet, yang datang ke Afghanistan mau membela pemimpin Afghanistan yang komunis yang sudah hampir jatuh waktu itu. Subhanallah, ternyata Rusia Soviet hancur di sana. Mujahidin berangkat ke sana luar biasa, terjadi banyak kejadian karomat di sana, karomatul aulia. Hancur, bubar Uni Soviet. Dan sekarang kayaknya Rusia mau niru Uni Soviet. Rusia sekarang datang ke sana diberkati oleh tokoh-tokoh agamanya, dan mereka menyebut ini sebagai perang salib suci, ya, yang mana jelas-jelas Bashar al-Assad, pemimpin Suriah yang juga arahnya kepada komunis, dia sudah hampir jatuh. Bahkan diprediksi dia jatuh di akhir tahun ini. Maka sekarang semuanya berusaha bagaimana jangan sampai mujahidin menang. Yang dijadikan alasan adalah menyerang ISIS. Lucu ini. Mujahidin bukan hanya ISIS, di sana banyak mujahidin yang berbeda ideologinya dengan ISIS. Ada Jaisul Islam, ada Jaisul Fatah, ada Ahrarus Syam, ada Jabhatun Nusrah, dan ada yang lain-lainnya. Jadi benar-benar mujahidin sudah sangat kuat di sana. Allahu Akbar, luar biasa. Dan memang banyak berita-berita dari Nabi, berita-berita dari tentang akhir zaman. Dan Rasulullah SAW banyak menyebut tentang negeri Syam, banyak menyebut tentang negeri Syam. Ini berita-berita nubuat kenabian Rasulullah Muhammad SAW, ya, bahwa nanti kiamat itu banyak kejadian di Syam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, ya, pada akhir zaman nanti tidak ada seorang mukmin pun, la yabqa mu'min illa walahiqa bisyam. Tiadalah seorang mukmin pun melainkan dia bergabung ke negeri Syam. Orang mukmin bakal ke negeri Syam nanti. Kemudian juga kita sebagai umat Islam enggak boleh diam saja. Kita tentu harus ada upaya. Jangan takut kita disebut sebagai teroris. Jangan takut. Banggalah kalau disebut teroris. Kenapa? Karena memang teroris menurut mereka itu kalau orang benar-benar mengamalkan Islam disebut teroris. Ya jangan takut, ya silahkanlah disebut teroris, monggo, kami memang teroris, mau apa, gitu kan? Ya memang inilah orang kalau memperjuangkan kebenaran harus siap dengan segala macam resikonya. Kita harus bersuara. Kalau kita nggak bersuara, sampai kapan kita bersuara? Kalau kita melihat kemungkaran harus dirubah dengan apa? Dirubah dengan tangan.
Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Dan itu iman paling lemah. Dengan hati pun kita tidak ingkari, nggak punya iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman wa laysa wara'a dzalika habba khardal min iman. Jadi kalau dengan hati pun kita nggak ngingkari, nggak punya iman. Antum baca Al-Quran, antum amalkan Al-Quran, antum nanti akan dituduh dengan tuduhan macam-macam. Jadi ya itulah sifatnya Dajjal. Dajjal itu kan matanya buta sebelah. Jadi memandang Islam selalu dengan sebelah mata. Pokoknya Islam itu selalu salah saja, tidak ada benarnya. Kalau musuh-musuh Islam selalu benar saja, nggak ada salahnya. Ya seperti itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh apa? Macam-macam, dibuat karikaturnya. Ya katanya di sorbannya Nabi ada bomnya, ini itu. Ya inilah. As-sira' bainal haqq wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertikaian antara hak dengan batil itu selalu ada sampai hari kiamat. Kemudian apa kira-kira kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang tertindas? Di antaranya sekarang ini yang jelas-jelas di Suriah yang sedang digempur oleh Uni Soviet. Pertama-tama kita berharap mudah-mudahan bumi Suriah menjadi kuburan bagi tentara Uni Soviet, pasukan koalisi, kafir dan munafik. Kuburannya di Suriah. Bukan hanya kuburannya di Suriah, senjata-senjata mereka, alat-alat mereka, bahkan kalau bisa mudah-mudahan kapal induk mereka menjadi ghanimah, harta rampasan perang mujahidin. Sehingga mereka mudah-mudahan mereka datang ke sana hanya menyerahkan senjata saja supaya dipakai mujahidin. Ya, dan mereka kemarin sudah terbukti dari Ahrarus Syam atau Jaisul Islam itu berhasil menggempur ya, bandar udara yang dijadikan landasan oleh orang-orang Rusia dan mereka lari tunggang langgang. Subhanallah. Mereka perang mencari hidup. Kalau orang Islam perang mencari apa? Mencari mati. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi orang beriman yang mendapatkan fadilah luar biasa. Dan kita jangan melihat itu kan orang Syam, bukan orang Indonesia. Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah saudara. Kalau kita bicara iman, nggak ada bangsa, nggak ada suku, nggak ada bahasa, sama semuanya. Orang beriman itu satu. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Kita ini saudara. Lalu kata Nabi, la yadlimu, nggak boleh mendolimi orang Islam. Kemudian wala yakhdhuluh, tidak boleh membiarkan orang Islam tanpa menolongnya, nggak boleh, dosa. Wala yuslimuh, tidak boleh juga menyerahkan orang Islam kepada musuh. Diserahkan ke musuh nggak boleh. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Sesama muslim itu haram, terjaga darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya. Kemudian juga kalau kita melihat sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Ini di antara solusi. Solusi itu Al-Quran dan Sunnah, itu yang benar, itu final. Al-Quran, Sunnah itu sudah final. Kalau pikiran manusia itu baru menduga-duga, menebak-nebak. Iya kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kamu telah berjual beli dengan cara inah. Inah itu model-model daripada riba. Dan kamu pegang ekor-ekor sapi serta kamu rela dengan bercocok tanam, kamu ngurusi dunia saja, kamu tinggalkan jihad, nggak mau jihad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan menimpakan kepadamu kehinaan yang tidak akan dicabut oleh Allah, kehinaan itu sampai kamu kembali ke agama yang benar, agamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada ungkapan la izzata illa
Jihad. Enggak ada kemuliaan kecuali dengan jihad. Nah, kemudian kalau ada kata-kata jihad lalu dituduh sebagai teroris. Ya subhanallah. Berarti memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teroris, para sahabat teroris, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal teroris semuanya. Kenapa? Karena mereka punya kitab fikih. Coba antum buka kitab fikih. Di dalam kitab fikih itu mau madhab apa saja, mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, di sana ada satu bab yang berjudul bab jihad. Ada bab jihad di sana. Bab jihad. Al-Imam Syafi'i berpendapat para imam itu pemimpin Islam, itu wajib ngirim pasukan untuk jihad minimal 1 tahun sekali. Imam Syafi'i itu mazhab Syafi'i. Jadi pemimpin Islam itu wajib ngirim pasukan jihad minimal berapa? Setahun sekali. Sekarang nggak ada. Kalau toh berangkat disebut sebagai teroris. Ya itulah. Kemudian juga di dalam surat As-Saff ayat nomor 10 sampai 13. Apa kata Allah di sana? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku beritahu perniagaan, bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Allah tahu kita suka bisnis, Allah tahu kita suka dagang, kita suka niaga. Oleh Allah diberi tawaran, inilah ada bisnis yang menguntungkan, bisnis yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Kamu iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu berjihad di jalan Allah. Jihad, ini bisnis. Jihad dengan hartamu dan dengan jiwamu. Itu adalah lebih baik bagimu jika kamu tahu daripada bisnis-bisnis duniawi materi. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat yang indah di surga Aden. Itulah kesuksesan yang besar, sukses. Masih ada lagi yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Jihad. Islam mulia dengan jihad. Antum lihat pada masa Rasulullah Muhammad SAW, periode Mekah, ya, periode yang tertindas 13 tahun. Di Madinah sudah kuat, jihad jaya. Jihad ini syariat Allah, syariat Rasulullah SAW. Walaupun orang-orang kafir, munafik menyebut sebagai teroris, ya biasalah. Karena itu juga para ulama mengatakan, dan ini juga ada riwayat dari salaf ya, kalau kamu ingin lihat mana yang benar, kamu lihat saja senjatanya musuh-musuh Allah diarahkan kepada siapa. Itulah yang benar. Dan sekarang senjata-senjata musuh Allah semuanya jadi persatu, jadi satu. Koalisi kafir munafik arahnya kemana? Arahnya kemana? Kemana arahnya? Arahnya ke mujahidin di Suriah. Itu koalisi kafir munafik semua senjatanya mengarah ke sana. Ya. Kemudian juga di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan dengan lisanmu. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, itu kita hanya punya salah satu dari 3 pilihan. Mari kita lihat ya, kita termasuk yang mana? Ada 3 pilihan, kita masuk kelompok yang mana? Ini kita kumpulkan dari hadis-hadis Nabi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim,
Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Siapa yang memberikan persiapan untuk orang yang berangkat perang fi sabilillah, berarti dia ikut perang. Dan siapa yang menjaga dengan baik keluarga orang yang berangkat perang fi sabilillah, berarti dia ikut perang. Ini ada dua pilihan. Pilihan pertama, berangkat. Pilihan kedua, menjaga keluarga orang-orang yang berangkat. Lalu pilihan yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Orang yang mati dalam keadaan belum pernah perang dan tidak pernah terlintas di hatinya ingin perang, saya ingin perang kapan-kapan bela agama Allah, kapan ya ada kesempatannya, nggak ada itu di hatinya, lalu dia mati, maka mati ada cabang kemunafikan dalam dirinya. Subhanallah. Jadi tiga pilihan, berangkat ya, berangkat sendiri atau menjaga keluarga yang tidak berangkat, atau memberi persiapan kepada yang berangkat, atau menjaga keluarga yang berangkat. Tiga itu kan. Yang pertama berangkat, yang kedua memberi persiapan kepada yang berangkat, yang ketiga menjaga keluarga orang yang berangkat. Subhanallah. Ini yang berkata siapa? Yang berkata siapa? Berarti Rasulullah apa? Apa? Ya itulah, memang maunya mereka gitu, maunya mereka memang gitu. Pokoknya Islam yang benar teroris sudah. Kalau mau ya Islam versi dengan versinya, Islam versi mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan pernah dilupakan ayat itu. Di situ Allah pakai redaksi walan. Lan itu lit takbid, selama-lamanya, sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah rela kepadamu sampai kamu ikuti agama mereka. Mengikuti agama mereka itu ada dua macam. Yang pertama, keluar dari Islam pindah ke agama mereka. Ini jarang terjadi. Yang kedua, tetap agama Islam tapi Islam versi mereka. Ya, sama aja. Islam, sholatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, wiritannya Masya Allah. Nah, walaknya kepada siapa? Islam itu ukurannya bukan sholat, Islam itu ukurannya bukan ibadah, bukan haji, bukan zikir, bukan wirid. Islam itu ukurannya adalah la ilaha illallah, al-wala wal bara. Kepada siapa dia loyal, cinta, setia, dan kepada siapa dia benci, bermusuhan dan berlepas diri. Dia ngaku Islam tapi walaknya, loyalnya, cintanya, setianya kepada orang kafir, fahuwa minhum. Dia golongan orang kafir. Ya. Karena nggak mungkin dia bisa berwalak dengan orang kafir melainkan satu hati dengan orang kafir. Ini ajaran yang penting. Antum buka kitab akidah semuanya. Bahkan Al-Quran juga banyak menyebutkan al-wala wal bara. Walaknya kepada siapa, baroknya kepada siapa. Subhanallah. Dan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu enggak rugi. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Orang infak di jalan Allah, ya, apa kata Allah? Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan Allah melipatkan lagi untuk siapa yang dikehendaki lebih daripada 700 kali lipat. Enggak rugi. Ya, jadi kita harus berusaha membela saudara-saudara kita dimanapun berada dengan cara yang kita mampu. Termasuk juga minimal dengan doa. Jangan sampai kita doa pun tidak. Doa ini wajib doa. Ada 3 doa. Kalau bisa ini nanti baca rutin 3 doa ini.
rutin. Ini diantara bentuk kita memberikan hak ikhwan-ikhwan kita. Ya, doanya itu adalah Allahumma ansur ikhwananal muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ini yang pertama. Jadi kita doakan saudara kita yang tertindas dimanapun mereka berada. Kemudian Allahumma fukka qaida asral muslimin. Ya Allah, bebaskan saudara-saudara kami kaum muslimin yang berada dalam tawanan. Saudara kita banyak di tawanan. Di Palestina itu yang ditawan oleh Yahudi berapa? Ribuan. Sehingga di sana ada menteri urusan tawanan. Kami ketika ke Palestina dulu ketemu langsung dengan menteri urusan tawanan ini. Banyak penjara-penjara. Ya, kita doakan saudara-saudara dalam tawanan supaya mereka dibebaskan, mereka tertawan. Kemudian yang ketiga, Allahumma angkidil masjidal aqsa minal yahud al-ghasibin. Ya Allah, merdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Nah, ini doa kalau bisa 3 ini ucapkan tiap hari. Itu diantara sebagian hak kewajiban kita mendoakan mereka. Ya. Kemudian antum perinci lagi, silahkan diperinci. Ya, doakan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah bumi Suriah menjadi kuburan pasukan koalisi kafir munafik ya Allah. Dan mudah-mudahan senjata-senjata mereka ya Allah dan harapan kami kapal induk mereka ya Allah berhasil menjadi ghanimah harta rampasan perang mujahidin ya Allah. Sehingga mujahidin tambah kuat, bermula dari Suriah, dari negeri Syam yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ya. Masa depan ada di tangan Islam. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun, walau karihal musyrikun. Masa depan di tangan Islam. Banyak nubuat-nubuat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan masa depan di tangan Islam. Bahkan nanti kan Imam Mahdi bakal muncul. Munculnya di mana Imam Mahdi? Munculnya di mana? Di Malang. Mohon maaf ya, Malang di Al-Quran nggak ada. Indonesia di Al-Quran nggak ada. Kalau antum kepingin yang ada di Al-Quran, itu yang ada di Al-Quran itu ya di sana. Indonesia nggak ada di Al-Quran. Sehingga kalau ada yang mengatakan Islam bakal bangkit dari Indonesia, ya Islam Nusantara. Islam itu dari sana, bukan dari sini. Itu mungkin untuk menghibur diri saja. Sehingga sampai ada yang perlu ngaduk-ngaduk no. Iya, katanya Borobudur adalah kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman adalah orang Jawa, kan namanya pakai Su kan, Sulaiman, orang Jawa berarti. Kemudian sementara Wonosobo itu kerajaan Ratu Belgis, negeri Sabak. Jadi Wonosobo itu negeri Sabak. Itu upaya menghibur diri, nggak pede. Udahlah, Indonesia nggak ada di Al-Quran. Islam dari sana menyebar ke mana-mana. Kalau Indonesia ya Islam Nusantara tadi itu. Kembalinya ke sana lagi nanti. Subhanallah. Demikian, mari kita berusaha membantu saudara-saudara kita semampu kita, ya. Kalau kita lihat para sahabat dulu bantu luar biasa, yang punya harta besar bantu besar, yang mampu sedikit bantu sedikit sak mampunya. Bahkan ada yang nggak mampu bantu nangis, ya malah doa, ya Allah saya nggak bisa bantu apa-apa, saya sedekahkan diri saya. Kalau ada orang menghina saya maafkan, itu sedekah saya. Ya, sampai ada yang datang ke Nabi minta diizinkan berangkat perang. Ya Rasulullah, kami ingin berangkat juga. Lalu dibilang ya kendaraannya nggak ada, dananya nggak cukup. Mereka pulang nangis karena apa? Nangis nggak bisa berangkat perang. Allahu Akbar. Ini manusia selera tinggi. Ini manusia selera tinggi. Seleranya adalah syahid fisabilillah. Itu selera tinggi, jiwa-jiwa suci yang diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'
hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka datang ke Nabi minta izin dibawa perang, kata Nabi enggak ada kendaraannya. Maka mereka pun bersedih, mereka pulang sambil nangis, ya Allah enggak bisa berangkat saya. Allahu Akbar. Manusia-manusia selera tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia seperti mereka yang berselera tinggi. Seleranya adalah syahid fi sabilillah, muqbilan ghairu mudbir, mati di jalan Allah dalam keadaan maju dan bukan mundur. Allahumma amin. Itu dulu aja. Ini ada pertanyaan. Kenapa dosa doa khawatir terhadap syirik ini tidak ada dalam doa pagi dan sore? Pada doa ini sangat penting. Jazakallahu khairan ya wa iyyakum. Doa pagi dan sore itu yang memang oleh Nabi disuruh membaca pagi dan sore. Itu namanya zikir muqayyad. Yang Nabi menyebutkan ini dibaca waktu pagi, ini dibaca waktu sore. Namun bukan berarti itu enggak kita baca. Berarti itu boleh kita baca, enggak terikat pagi dan sore. Mau kita baca pagi, sore, siang, malam boleh, silahkan. Jadi bukan berarti enggak dibaca. Jadi zikir pagi dan sore itu yang memang Nabi mengatakan bahwa ini dibaca waktu pagi, ini dibaca waktu sore. Adakah udzur bil jahal bagi pelaku syirik di mana mereka belum mengetahui tentang tauhid? Ya, apakah orang itu dikasih alasan enggak tahu? Saya kan enggak tahu. Dia berbuat syirik enggak tahu. Apakah diterima alasannya? Jadi orang berbuat kesyirikan, dia mengatakan saya enggak tahu. Diterima enggak alasannya? Dilihat dulu syirik kayak apa. Kalau syirik-syirik yang jelas, yang gamblang, ya, yang enggak diberi alasan dia. Apalagi hidup di kota seperti kita di Malang ini. Kalau ada orang di Malang dia bilang enggak tahu, enggak diterima alasannya. Kenapa? Di Malang banyak majelis ta'lim. Di Malang juga ada radio dakwah. Bahkan juga ada TV dakwah nasional. Kenapa enggak lihat? Kenapa enggak dengar? Terus saya enggak tahu, bukan enggak tahu, enggak mau tahu. Itu enggak tahu, itu kalau orang hidup di tengah-tengah hutan benar-benar enggak pernah kumpul manusia, kumpulnya dengan orang hutan. Iya, dia enggak kenal manusia, kenal dengan orang hutan saja. Nah, dia bilang enggak tahu, diterima. Tapi apakah sekarang ada? Enggak ada. Hatta di Irian Jaya pakai koteka itu sudah sampai dakwah ke sana. Tinggal mereka mau atau tidak mau. Karena itu kalau antum baca di surat Tabarak, surat Al-Mulk, ahli neraka. Ya. Mereka masuk neraka karena apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, aduhai, kalau kiranya dulu kami mau mendengarkan, kami mau memikirkan, kami tidak masuk neraka. Ya, terlambat. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka ngaku tapi terlambat. Mumpung di dunia. Karena itu Allah memberikan kepada kita apa? 3 fasilitas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan enggak ngerti apa-apa. Kita lahir bodoh, enggak ngerti apa-apa. Lalu Allah memberikan 3 fasilitas. Yang pertama-tama disebut oleh Allah pendengaran. Ini pakai ini, mendengarkan. Ambil pelajaran dari yang didengar. Allah memberikan mata, dipakai melihat. Mengambil pelajaran yang dilihat. Allah memberikan hati, akal pikiran, memahami. Enggak difungsikan, ya rugi. Jadi kalau di kota kayak Malang bilang enggak tahu, gimana ya? Diterima enggak alasannya? Kenapa enggak mau ngaji? Apalagi sekarang ada teknologi luar biasa. Yang mana kata Rasulullah SAW akhir zaman itu, la yabqa baita wa barwin wala madanin illa dakhalahul Islam. Tidak tersisa rumah dari batu dan rumah dari bulu, melainkan Islam telah masuk ke dalamnya. Maksudnya adalah perkotaan, pedesaan, pelosok-pelosok. Islam sudah masuk. Dan sekarang ini melalui apa? Internet. Tinggal YouTube dibuka. Di sana ada cari channel Hati Bening. Nah, banyak ceramahnya di sana.
Iya. Jadi kalau ada orang bilang nggak tahu itu loh, berarti bukan nggak tahu tapi tidak mau tahu. Ya, itu dulu aja. Wallahu alam. Semoga kemudian hari Rabu depan itu kan kita bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram kami di Masjid An-Nur ada bedah buku saya sendiri, Mata Air Inspirasi, mulai dari jam 9 pagi sampai asar insyaallah. Dan bagi yang daftar 1000 pendaftar yang pertama, ikhwan 500, akhwat 500, ada disediakan makan siang kalau dapat kupon. Jadi hari Rabu depan insyaallah, dan mungkin saya absen di sini karena di sana sudah mulai pagi sampai sore dari buku Mata Air Inspirasi. Kemudian hari Ahad nanti mulai dari jam 7:30 kalau menurut jamnya itu di Kedokteran Brawijaya itu juga ada kajian buku tentang masalah vaksinasi dan imunisasi. Pembicaranya, penulisnya langsung Dr. Raihanul Bahrain dan saya sendiri. Nanti di sana akan dibahas tentang masalah vaksinasi dan imunisasi yang selalu menjadi polemik. Ya, bagaimana kesimpulannya nanti? Yang mana banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru nikah itu bingung, anak saya imunisasi atau tidak ya? Ya Allah, di sana akan diungkap secara tuntas. Demikian, wallahu a'lam. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.